Hashem berkata, aku mencintai hakim, syotair, dan orang yang berbicara tegas. Aku mencintai orang yang membuat mereka menangis setelah syiur. Mengapa demikian? Karena mereka akan melakukan teshuvah dengan hati yang tulus. Di Shamayim itu menjadi lembaran yang bersih, tanpa noda. Hanya ada satu tiket, satu kesempatan berharga yang memberi kita peluang untuk benar-benar mencapai olam haba. Mereka bertanya pada Rabbi Eliezer ben Horkinos cara menghadapi masa Masyiach dengan masalah seperti perang, depresi, dan anarki. Rabbi menjawab harus tekun dalam Torah dan gemilut Chasadim. Ini berarti belajar, memenuhi, dan menganggap serius Torah, serta mewajibkan keluarga melakukannya. Rabbi menekankan pentingnya gemilut Chasadim, yaitu berbuat baik kepada sesama tanpa memandang latar belakang, sebagai cara menghadapi tantangan masa Masyiach dengan bijak dan penuh kasih. Rabbi Eliezer ben Hirkanus mengatakan seorang harus berjerih payah dalam Torah dan gemilut Chasadim. Artinya belajar Torah, memenuhinya, mewajibkan keluarga melakukannya dan mengambilnya dengan sangat serius. Namun ini bukan satu-satunya cara mencapai kesempurnaan spiritual. Berjerih payah dalam Torah siang dan malam, belajar tanpa henti. Meski bisa bekerja dan menghasilkan uang, Torah harus jadi prioritas utama. Dia juga harus berjerih payah dalam gemilut Chasadim atau filantropi. Namun, filantropi seperti apa yang diperhatikan Hashem? Apakah Hashem peduli tentang jumlah uang yang diberikan? Atau mungkin ada hal lain yang lebih penting dalam tindakan kedermawanan ini? Anda menyumbang ke kebun binatang agar Anda bisa menyelamatkan seekor gajah, mungkin. Gajah itu bernama Steve. Mungkin mereka akan membangunkan gerbang baru untuknya di kebun binatang Noahide. Atau mungkin Hashem senang dengan filantropi Anda bahwa Anda akan menyumbangkan syal kepada orang-orang yang kedinginan di Alaska. Atau mungkin Hashem akan tertarik pada filantropi Anda bahwa Anda akan menyelamatkan kelompok terakhir kupu-kupu kuning. Filantropi apa yang diperhatikan oleh Hakadosh? Gemilut Chasadim, Rabotai Yekarim, berarti kebaikan yang luar biasa. Tingkat tertinggi dari kebaikan adalah menyelamatkan neshamot Yahudi lainnya dari kehilangan olam haba. Dengan menyebarkan kebenaran dari Torah kepada mereka. Dengan menyebarkan emes kepada mereka secara tidak disensor, tidak terhalang, dan murni. Ini, Rabotai, adalah satu-satunya cara yang kita ketahui, yang ada yang bisa membantu kita. Dan itulah sebabnya dalam Sefer Yechezkel Nabi mengatakan jangan biarkan dosa-dosa dari masa lalu menjadi batu sandungan bagi masa depanmu. Membuat orang lain melakukan teshuvah, kata Yechezkel. Mengapa? Karena dosa-dosa masa lalu Anda yang banyak. Anda melakukan teshuvah untuk syabat yang dilanggar, pemborosan benih, dan ketertarikan berlebihan pada uang. Namun Anda tidak bisa menebus semuanya. Waktu dan kesempatan Anda terbatas. Inilah mengapa Rabotai melakukan mitzvot saja tidak cukup. Kita perlu berbuat lebih untuk memperbaiki diri dan dunia sekitar. Setiap orang di sini harus membuat setidaknya 10 orang Yahudi melakukan teshuvah tahun ini. Setiap orang di sini. Dan itu hanya sebagai titik awal. Membantu orang melakukan teshuvah adalah satu-satunya cara seseorang benar-benar bisa melakukan teshuvah lagi. Kita punya banyak cara berdosa dan seringkali kita tidak menyadarinya. Saat akhirnya sadar perlu bertobat, beban dosa sudah begitu besar. Meski bertobat sungguh-sungguh, dosa tidak langsung hilang begitu saja. Bayangkan melanggar Syabat selama 15 tahun berturut-turut. Hamudi, kami mencintaimu, tapi itu tak mudah diampuni di Shamayim. Ini nilai 15 tahun Syabat yang Anda langgar, Motek. Perlu usaha lebih dan waktu yang cukup untuk menebus semuanya. Kami menyukai Anda karena Anda memberikan diri sepenuhnya. Anda menyia-nyiakan 25 tahun hidup, tapi lupakan itu. Anda membunuh 30 zillion orang. Bagus untuk Anda. Apa pendapat Anda tentang itu? Apakah hilang begitu saja? Tidak. Tidak hilang sama sekali. Kiruf bukan sekedar saran, ini adalah kewajiban kita semua. Ini hanyalah anugerah dari Hakadosh dan kita akan menyelesaikan dengan satu hal penting dari Zohar. Kemudian Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun yang Anda inginkan.
Zohar mengatakan pada halaman 322 dari Matok Midvash, Zohar Hakadosh mengatakan mereka yang membuat masyarakat menjadi benar, yang membimbing orang lain ke jalan yang lurus, mereka akan bersinar seperti bintang-bintang abadi di langit selamanya. Seperti bintang-bintang yang berdiri abadi karena mereka ditanamkan oleh surga untuk menerangi dunia. Sebagaimana disebutkan dalam Kejadian 1:16, begitulah mereka menurut Syamaim. Siapakah mereka ini? Siapakah mereka ini? Apakah mereka orang-orang terpilih yang ditetapkan untuk menjadi cahaya bagi dunia? Atau mungkinkah mereka para malaikat yang melayani kehendak ilahi? Orang-orang yang menjadikan masyarakat benar ditegur dan diwajibkan oleh Cacamim, pemimpin klal Yisrael di Israel. Terkadang mereka menyakiti dan memaksa orang mematuhi Torah demi kebaikan bersama untuk menjaga kesucian komunitas. Mereka akan berdiri selamanya bagai bintang di langit, memberi cahaya dan panduan bagi generasi mendatang, menjadi teladan kebenaran dan kebajikan abadi. Zohar Hakadosh mengatakan, siapakah orang-orang yang sebenarnya dianggap paling mulia di mata Hakadosh? Dia berkata, lihatlah, aku menciptakan langit dengan cara tertentu untuk menjadi simbol dari hal-hal tertentu yang aku hargai, hal-hal tertentu yang aku miliki, dan seterusnya. Dia berkata, semua orang tahu apa itu bintang. Sebuah bintang bisa menjadi planet, bisa menjadi... Semua orang tahu bintang adalah cahaya terang yang bersinar lama di langit malam. Meski ada yang meledak setiap 25 tahun, cahayanya tetap bertahan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Bintang-bintang ini tidak akan hilang dalam waktu dekat, terus menerangi angkasa dengan keindahannya, menjadi saksi bisu perjalanan waktu dan memberi inspirasi bagi yang memandangnya. Ngomong-ngomong, salah satu bukti dari Torah yang dibuat oleh para ilmuwan adalah bahwa dunia tidak bisa lebih dari 6,000 tahun. Meskipun para ilmuwan ingin mengatakan bahwa usia dunia adalah 13 miliar tahun. Salah satu hal yang tidak mereka katakan kepada Anda adalah bahwa kira-kira setiap seperempat abad, rata-rata sebuah bintang meledak dan mereka mengetahuinya. Ini adalah fakta yang sangat menarik dan penting untuk dipertimbangkan dalam perdebatan tentang usia alam semesta. Berdasarkan yang tersisa di alam semesta, tidak mungkin ada lebih dari 230 sepanjang sejarah. Jika dihitung 230 kali 25 tahun, hasilnya sekitar 6,000 tahun. Namun semua orang tahu bintang-bintang itu. Anda bisa melihatnya di luar sana, bersinar terang di langit malam. Saya akan mengatakan, tetapi tentu saja ada bintang-bintang lain yang lebih dekat dan lebih mudah terlihat seperti... Saya mengajak anak-anak menghitung bintang, tradisi lama yang sudah tidak kami ikuti karena kini mengikuti jam, namun masih menyenangkan dilakukan. Dulu orang menghitung 3 bintang berukuran sedang untuk menandai awal Syabat. Kini kita tak lagi mengenal bintang ukuran sedang, tradisi itu hilang. Tapi intinya, semua orang tahu apa itu bintang termasuk anak-anak kecil saya. Apa yang istimewa dari bintang? Mereka selalu ada, tak berubah. Selain Kalvachomer, apa lagi yang selalu ada dan istimewa? Jawabannya, orang yang bekerja keras agar orang lain mengikuti Torah. Mereka seperti bintang yang terus bersinar. Bagaimana cara mereka melakukannya? Strategi apa yang digunakan untuk menyentuh hati dan pikiran orang lain agar tertarik pada ajaran suci ini? Strategi apa? Menegur dan mewajibkan Am Yisrael, bahkan menyakiti dan memaksa mereka melakukan teshuvah. Menyakiti bukan secara fisik, tapi mengatakan hal yang menyakitkan. Kami memberitahu mereka bahwa mekhalel Syabat dianggap penyembah berhala oleh Hashem. Ini menyakitkan bagi setiap orang normal. Setiap orang Yahudi yang tidak mematuhi mitzvot dianggap penyembah berhala. Mereka tidak suka karena menyakitkan, meski buku-buku itu mengatakan hal baik. Ini strategi yang baik. Mengapa? Karena akan membuat mereka melakukan teshuvah. Itu akan membuat mereka melakukan teshuvah. Itu akan membuatmu istimewa di mataku. Mengapa? Rabotai, mari kita ingat parashat minggu lalu, parashat Shoftim. Di sana dikatakan dengan jelas bahwa hakim dan petugas harus kamu tunjuk di semua kotamu. Ya, di setiap kota yang Hashem,
Tuhanmu yang Maha Pengasih telah berikan kepadamu sebagai warisan. Jika seseorang melakukan dosa yang memerlukan tridans dan malkot, mereka harus mencambuknya. Ini menimbulkan banyak darah dan menjadi mimpi buruk. Gemara dalam masa Chet Megilah halaman 7b menyatakan bahwa setelah seseorang dihukum oleh Beit Din, Shofet dan Shoter, Dia mendapatkan hukuman di sini. Mereka memberinya 39 makot, cambukan, dan dia berdarah di mana-mana. Gemara mengatakan dia sekarang adalah acica. Sekarang, pendosa itu, rasya itu, sekarang dia dianggap sebagai acica. Dia dianggap saudaramu. Saudara siapa? Saudara hakim, orang yang baru saja memukulnya. orang yang memukulmu kini harus kau peluk dan cintai. Mengapa? Karena setelah dihukum Beit Din di dunia, tak ada lagi hukuman di Syamayim. Kau tak dihukum di kedua tempat. Jika dihukum di sini, kau ke kaparat Avonot, dan di Syamayim berkasmu bersih. Hashem berkata, Aku mencintai hakim, shoter, dan pembicara tegas yang membuat mereka menangis setelah syur. Mereka akan bertobat menjadi bersih di Syamayim dan kembali ke Am Yisrael dengan hati murni. Aku mencintai perkataan Hakadosh karena catatan mereka kini bersih. Inilah keindahan Teshuvah sejati yang membawa mereka kembali ke jalan benar dan membersihkan jiwa dari dosa. Kejahatan telah berakhir karena pertobatan sungguh-sungguh. Hakadosh berkata, Aku sangat mencintai Shofet dan Shoter. Mereka bintang yang bersinar bagiku di atas semua orang selamanya. Chavot Halevavot menyatakan, meski seseorang memiliki pengetahuan Torah mendalam dan melakukan mitzvot seperti Moshe Rabbeinu, mereka harus menghormati dan belajar dari Shofet dan Shoter yang bertobat dengan tulus. Dia tak akan mencapai level seseorang yang membuat orang lain berteshuvah. Hakadosh sangat menghargai orang yang membantu teshuvah orang lain. Kini, membantu teshuvah sangat mudah, Rabotai. Anda bisa melakukannya hanya dengan satu jari. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil sebuah syiur. Hindari syiur Kerber Rabai yang menyebut mereka tzaddikim sempurna. Itu tidak benar karena tzaddik sempurna tak perlu teshuvah. Pilih syiur yang menegur dan jujur. Gunakan ini atau lainnya yang tersedia. Kami baru merilis film hari ini. Ada banyak cara untuk mendorong teshuvah. Anda bisa berkontribusi. Saya paham orang suka membeli barang online dan mobil baru. Satu mobil tak cukup, semua ingin 2 atau 3. Seakan bisa mengendarai semuanya bersamaan. Orang ingin rumah lebih besar, 6 kamar tidur, koleksi jam tangan, dan menghabiskan uang untuk jas, buku tak terbaca, serta rumah kosong. Namun, carilah uang untuk sedekah. Renungkan, apakah semua barang itu diperlukan? Mungkin ada cara lebih baik menggunakan kekayaan kita. Rabotai, saatnya memberi agar Am Yisrael bertobat. Hari raya hampir tiba dan semua orang antusias memenangkan lelang di Beit Knesset. Membeli aliyah untuk Yom Kippur dan Parnasa untuk Rosh Hashanah agar terlihat kaya. Lihat Steve dan Dave, mereka kaya. Mengapa? Mereka membeli aliyah seharga 15,000 atau 15 juta tergantung lokasi. Di Brooklyn, tambahkan 1 juta. Di Florida, entahlah, orang-orang di sana pelit. Orang menyumbang dengan berbagai cara. Di Knesset besar ada lelang populer di dunia Ashkenazi. Beberapa komunitas menggunakan buletin mengumumkan paket berlian dari keluarga tertentu bernilai 25,000. Untuk terlibat, Anda harus menyumbang jumlah itu. Meski metodenya berbeda, orang tetap melakukan teshuvah tanpa hasil berarti. Pada akhirnya, cara menyumbang mungkin berbeda, tapi tujuannya sama. Buka hati dan dompet Anda. Berdonasilah untuk membantu sesama dan membuka berkah ilahi. Bimbing anak-anak Hashem ke jalan benar. Mari buat perubahan bersama. Semoga Hashem memberkati sponsor dan membantu Bezrat Hashem tumbuh. Dukunglah tujuan ini dengan donasi. Anda membantu orang lain dan membuka berkah ilahi dengan menempatkan anak-anak Hashem di jalan benar.
Mari buat perbedaan bersama. Terima kasih, semoga Hashem memberkati sponsor dan membantu organisasi Bezrat Hashem berkembang.